Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian sehat-sehat selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Gue masih di Gias 2022 nih guys. Gue lagi ada di bootnya MG. Yoi. Di antara unit-unit yang ada di bootnya MG ini, gue sangat tertarik dan sangat mencolok, dan paling depan banget adalah ini guys. Yoi. Mobilnya klasik ya, keren nih, unik, dan dia warnanya merah. Kalau kita lihat di sana tuh kacanya kecil banget guys, cuma buat aling-alingan ini aja ya, angin, dan wipernya kecil banget. Kita lihat dulu dari bagian depan sini guys. Di sini lampunya gede banget, ada dua, dan dia masih menggunakan mika buram pastinya ya. Dan di bagian depan sini dia grillnya warna chrome, dan ada logo MG di bagian tengahnya gitu. Dan untuk lampunya, lampu fog lampnya, dia tuh ternyata cuma satu aja guys, cuma sebelah kirinya aja. Di sini tuh bukan lampu ternyata, mungkin ini klakson kali ya. Ini ada keterangannya MG TC 1948. Wih, tahun 48 guys, mantap. Dan ada lampu sennya nih guys. Lampu sennya kecil banget, dan dia model kayak peluru gitu, dan dia chrome semua ya. Dan untuk bannya kalian bisa lihat di sini menggunakan velg jari-jari ya. Unik sih, dan dia pastinya tromol nih depan belakang. Karena memang untuk tahun segitu mungkin teknologi cakram tuh masih jarang banget ya, atau mungkin belum ada. Dan untuk bannya kalian bisa lihat di sini lebarnya nggak terlalu lebar banget ya. Ini lebarnya kayak ban-ban ini loh, motor yang bannya ada 3 itu, lebarnya kayak gitu. Gila, keren. Ini untuk mobil klasik sih masih keren banget sih di tahun 2022. Masih rapih gitu. Oke, kemudian kita geser lagi. Nah, di sini di bagian depannya ini mesinnya dia modelnya panjang gini, dan dia tuh semakin ke depan dia semakin kecil guys. Jadi semakin ke belakang dia semakin lebar kayak gitu. Dan nih kayaknya untuk ngebuka kap mesinnya dia kayaknya kanan dan kiri ya, nggak ke belakang jadi satu, dia kayaknya kanan dan kiri gitu, model wing. Dan di sini dia ada kisi-kisinya nih guys, kisi-kisi biar mesinnya nggak terlalu panas, jadi suhu panasnya bisa keluar guys. Dan di sini dia ada pengait lagi nih buat ngebuka bagian sininya juga kayaknya nih. Pintunya kayak gini guys, kecil banget, dan di sini handle pintunya kecil banget juga. Dan ini menurut gue sih pintunya kayak apa ya, guna nggak guna ya, karena kecil banget gitu. Kalau kalian ngelangkah masuk juga bisa gitu. Dan di sini dia ada platnya nih, ada karet sama aluminium kayaknya nih ya. Ini modelnya mirip ini ya, Vespa ya, yang ada di dek bawahnya gitu. Nah, ini yang tadi gue bilang, untuk bagian wipernya kecil banget guys, kalian bisa lihat ya. Nah, wipernya kecil banget ya, keren. Dan ini untuk kacanya di bagian depan ini sepertinya bisa ditekuk nih guys. Nah, jadi dia bisa ditekuk ke depan, dan akhirnya kelihatannya tanpa kaca aja gitu ya, lebih kece lagi. Bagian dashboardnya tuh keren ya, dia modelnya lengkung kayak gini. Di sebelah kiri sini dia ada indikator speedometer menggunakan satuan mile, di sana menggunakan satuan kilometer per jam ya guys. Dan di bagian tengah situ dia ada pencetan-pencetan, tombol-tombol, dan gua nggak tahu itu tombol apa aja ya. Kayaknya semua saklar-saklar ada di bagian tengah, berikut dengan kuncinya guys gitu. Dan untuk setirnya modelnya klasik banget ya, dia palang 4 dan kurus banget setirnya. Dan kaca tengahnya kalian bisa lihat ya, untuk kaca tengahnya dia cuma kecil gitu aja, dan dia tangkainya menyatu dengan dashboard yang ada di bawah. Biasanya kan kalau mobil-mobil konvensional pada umumnya yang zaman sekarang kan dia nyatunya ke bagian atas ya, tapi ini ada di bagian bawah. Dan untuk tuas persnelingnya ngumpet guys, dalam sana. Dan untuk pedalnya dia ngumpet di dalam sana tuh, lumayan agak dalam juga tuh.
Dan untuk jok belakangnya kayak gini aja, kayaknya nggak terlalu empuk ya guys. Dan untuk bagian belakang sini sebenarnya dia ada penutupnya lagi nih. Nah ini kalau kita lihat dari bagian bawah, untuk bagian spakbor bannya, kita nyebutnya spakbor aja ya, karena memang mirip banget sama spakbor motor. Dia tuh di bagian bawahnya dia nekuk. Nah dan modelnya lancip, asli keren banget, tapi unik sih, keren. Kita geser lagi ke bagian paling belakang nih guys. Bang, mobil kayak gini ngisi bensinnya sebelah mana? Ngisi bensinnya dari belakang guys. Nah ini ada kotak, ini tangki bensinnya nih guys, dan dia diikat sama plat di sini nih. Ini tutup bensinnya. Unik banget ya, kira-kira muat berapa liter nih guys? Silahkan komen di bawah. Dan di bagian belakang sini dia ditaruhin ban serepnya. Ban serepnya tuh model konde kayak gitu. Di belakang sini dia ada penyangganya untuk ban serepnya juga nih. Keren ya. Ya guys, gua ada review mobil unik ini, yaitu MG TC 1948 ya guys. Ini paling unik di bootnya MG. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya Secupu, biar gue lebih semangat lagi bikin videonya. Dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke guys, stay safe, stay healthy. Bye bye.